Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ririn Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa A111200017. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Adapun muatan materi yang akan saya sampaikan, yang pertama yakni pembentukan bumi dan alam semesta serta struktur bumi. Yang kedua, alam semesta tentang struktur bumi serta pembentukan benua dan samudra. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yakni pembentukan bumi dan alam semesta serta struktur bumi. Kita akan membahas mengenai pengertian alam semesta, tata surya, dan bumi itu sendiri. Alam semesta di sini dari semua referensi yang saya dapat, alam semesta berkaitan tentang seluruh ruang dan waktu. Yang kedua yakni bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang dimana kita ketahui bersama pada saat ini bumi menjadi satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Dan yang ketiga yakni tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang dimana tata surya memiliki susunan tersendiri. Adapun susunan anggota tata surya, yang pertama matahari. Matahari menjadi benda langit dalam tata surya yang paling besar dan matahari bersifat panas sehingga bisa menimbulkan cahaya. Yang kedua yakni planet. Setelah matahari, planet menjadi penghuni tata surya yang juga memiliki ukuran besar. Terdapat 8 planet dari yang terdekat hingga terjauh dari matahari. Dan yang ketiga yakni bulan. Hampir sama dengan bumi dan ukurannya dengan bumi, sehingga tak jarang kalau mereka sering disebut planet ganda antara bumi dengan bulan ini. Dan yang keempat yakni asteroid. Asteroid ini adalah benda yang berukuran sangat kecil dibandingkan planet-planet lainnya. Sebagian besar orbitnya berbentuk lingkaran seperti donat, dan asteroid juga tersebar di antara Mars dan Jupiter. Yang kelima yakni meteoroid. Meteoroid adalah sebuah benda langit yang ketika bertabrakan dengan atmosfer bumi, dia bisa menimbulkan uap panas dari geseran dengan molekul udara. Adapun garis terang cahaya yang terjadi itu disebut sebagai meteor. Yang keenam yakni komet. Komet merupakan benda langit dan sisa-sisa bahan pembentukan tata surya yang terjadi miliaran tahun sebelumnya. Dan yang ketujuh, medium antar planet. Di samping cahaya, matahari juga memancarkan semburan partikel yang dikenal sebagai angin surya. Semburan ini menyebar dengan kecepatan 1,5 juta km per jam, kemudian menimbulkan atmosfer tipis. Semua itu dikenal dengan medium antar planet. Kita masuk pada poin yang kedua yakni gerak bumi. Gerak bumi ada terjadi beberapa macam. Yang pertama rotasi bumi, yang kedua revolusi bumi, dan yang ketiga gerak bulan. Dan gerak bulan juga terbagi lagi menjadi rotasi bulan dan revolusi bulan. Yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan gerak perputaran suatu benda pada porosnya, seperti halnya roda yang berputar, sehingga rotasi bumi adalah gerak perputaran bumi mengelilingi porosnya di tata surya. Yang kedua yakni revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Pergerakan ini terjadi secara terus-menerus dan bumi mengitari matahari sesuai garis orbitnya. Masuk pada poin gerak bulan. Gerak bulan terbagi menjadi dua, yaitu rotasi bulan dan revolusi bulan mengelilingi bumi. Rotasi bulan sama seperti bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya. Berputarnya bulan pada porosnya ini disebut rotasi bulan. Dan yang kedua yakni revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi. Gerak bulan mengelilingi bumi ini disebut revolusi bulan. Kita masuk pada materi yang kedua yakni bumi dan alam semesta. Di sini pada materi yang kedua akan membahas mengenai struktur bumi, pembentukan samudra dan benua.
Yang pertama yakni Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet tata surya. Nah, yang kedua yakni Semesta. Semesta mengacu pada segala sesuatu termasuk ruang dan materi gelap. Semesta digunakan untuk merujuk pada segala sesuatu yang ada termasuk waktu, ruang, bintang, galaksi, dan hal-hal seperti materi dan energi. Alam semesta dianggap sebagai ruang yang terus mengembang, tempat semua galaksi, planet, dan bintang ada. Masuk pada poin samudra. Di sini ada poin menyatakan samudra adalah kumpulan air yang sangat banyak, menutupi hampir 71% bumi dan memisahkan benua. Samudra tidak terbentuk begitu saja, melainkan dia memiliki proses hingga terjadinya pembentukan samudra. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan samudra itu. Terbentuknya samudra di bumi diperkirakan terjadi sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu terjadi perubahan bentuk permukaan bumi akibat letusan gunung berapi. Akibatnya, bumi ditutupi oleh debu-debu vulkanik. Debu ini menghalangi sinar matahari masuk ke bumi, sehingga uap air yang menumpuk di atmosfer terkondensasi sehingga terjadilah hujan. Karena berubahnya bentuk permukaan bumi, maka hujan pun mengisi cekungan-cekungan yang ada di bumi, sehingga terbentuklah samudra. Nah, samudra memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama yakni Samudra Hindia, yang kedua Samudra Pasifik, yang ketiga Samudra Antartika, yang keempat Samudra Atlantik, dan yang kelima adalah Samudra Arktik. Kita masuk pada poin benua. Nah, benua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bagian bumi yang berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua tersebut tidak terkena pengaruh langsung dari angin laut, seperti Eropa, Amerika, Afrika, Australia, serta Asia. Benua dalam bahasa Inggris disebut continent, dilansir dari situs Cambridge Dictionary. Continent atau benua merupakan salah satu dari ketujuh daratan besar yang ada di atas permukaan bumi. Sebagian besarnya dikelilingi laut serta terdiri atas berbagai negara. Nah, benua juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu benua Amerika Utara, yang kedua benua Eropa, yang ketiga Asia, yang keempat Amerika Selatan, yang kelima Afrika, dan yang terakhir Australia. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yakni Bumi adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia baru atau Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru, sedangkan semesta mengacu pada segala sesuatu termasuk ruang dan materi gelap. Semesta digunakan untuk merujuk pada segala sesuatu yang ada termasuk waktu, ruang, bintang, galaksi, dan hal-hal seperti materi dan energi. Alam semesta dianggap sebagai ruang yang terus mengembang, tempat semua galaksi, planet, dan bintang yang ada. Samudra adalah kumpulan air yang sangat banyak, menutupi hampir 71% bumi dan memisahkan benua. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, benua yaitu sebagian bumi yang berupa tanah atau daratan yang sangat luas. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.